Salam jumpa lagi dalam video pembelajaran berikut. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah teks non-fiksi. Sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu teks non-fiksi. Ya. Non-fiksi itu artinya bukan hayalan. Ya. Bukan hayalan, berarti kalau bukan hayalan itu berarti kenyataan. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi bukan dikarang-karang atau bukan direkayasa, tetapi memang teks non-fiksi itu ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan atau realita, atau hal-hal yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan terjadi kebakaran di Pulau Dom kemarin. Nah, itu berarti kalau berita yang ditulis itu adalah berita itu berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, bukan dikarang-karang. Nah, itu adalah teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa ciri khas daripada teks non-fiksi ya. Ciri-ciri khasnya bagaimana yang dimaksud dengan teks non-fiksi ya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Bisa juga berbentuk laporan, bisa juga berbentuk artikel, bisa juga berbentuk skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk tulisannya. Bentuk tulisan itu ilmiah. Jadi bukan asal-asal atau main-main, tidak, tetapi dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, yang berikut, ciri yang kedua, menarik dan menggugah pikiran pembaca. Jadi orang tidak hanya sekedar membaca tetapi berusaha untuk memahami jalan pikiran daripada si penulis. Yang berikut yang ketiga, bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Denotatif itu artinya makna yang sebenarnya. Oke. Nah, itu ciri-ciri dari teks non-fiksi. Sedangkan contoh teks non-fiksi itu esai, bisa berupa esai, jurnal tentang sejarah atau karya ilmiah, dan juga biografi. Biografi itu tulisan tentang kisah hidup seseorang dan karya-karyanya. Itu adalah contoh dari termasuk salah satu contoh dari teks non-fiksi yang disebut dengan biografi. Nah, itu. Baik, nah sekarang kita akan lihat yang berikut tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Atau ada kata lain yang mengatakan begini, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau permasalahan dalam sebuah teks atau dalam sebuah paragraf. Itu adalah ide pokok. Nah, ide pokok itu dalam suatu paragraf dia terdapat di mana atau dia terletak di mana? Ide pokok dalam sebuah paragraf dia terletak pada kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok, kalau dibalik seperti itu. Sedangkan nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Itu disebut atau namanya berbeda tetapi maksudnya sama, yaitu ide pokok itu sendiri. Nah, dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Dia tidak lebih, hanya ada satu ide pokok. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Dari kalimat-kalimat
kalimat utama ini dalam sebuah paragraf itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu kan mengandung ide pokok. Berarti kalimat penjelas itu termasuk menjelaskan apa yang dimaksudkan juga dengan ide pokok. Karena di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, biasanya kalimat-kalimat penjelas itu dia berisi apa? Dia berisi informasi tambahan. Dalam kalimat penjelas dia biasanya berisi informasi tambahan. Nah, sekarang kita lihat dulu satu contoh teks atau satu contoh paragraf ini supaya kita mau lihat dulu contoh dia punya mana ide pokoknya, mana kalimat utamanya, dan mana kalimat-kalimat penjelasnya. Perhatikan dengan baik. Hutan merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Hutan juga merupakan ekosistem yang terbesar di alam. Di dalamnya dapat dijumpai berbagai hewan dan makhluk hidup lainnya yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini satu paragraf ya. Ini satu paragraf. Kita lihat di manakah kalimat utamanya? Kalimat utamanya itu ini. Hutan merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Sampai di titik ini dia merupakan kalimat utama. Kalimat yang lain, jadi perhatikan dalam teks dari kata awal sampai titik, itu berarti satu kalimat. Terus dimulai lagi satu kata awal sampai titik berikutnya, berarti itu kalimat yang kedua. Terus dimulai lagi sampai dan titik berikutnya, itu berarti kalimat yang ketiga. Nah, kalau kita lihat paragraf yang ada di sini sebagai contoh, maka dia hanya terdiri dari 3 kalimat. Kalimat yang pertamanya adalah hutan merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Itu sampai di sini satu kalimat. Kalimat yang kedua, hutan juga merupakan ekosistem yang terbesar di alam. Nah, itu sampai di sini kan ada titik kan? Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, di dalamnya dapat dijumpai berbagai hewan dan makhluk hidup lainnya yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu berarti paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Berarti salah satunya adalah kalimat utama, ya. Satunya, karena kalimat utama dalam paragraf itu cuma satu kalimat. Satu kalimat utama, sedangkan 2 lainnya ini adalah kalimat penjelas. Ya, adalah kalimat penjelas. Nah, dikatakan bahwa di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, kalau begitu, jadi kalimat kalimat utamanya ini, hutan merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Berarti kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya adalah hutan. Bukan kalimat utama, minta maaf. Ide pokoknya adalah hutan. Nah, itu ide pokoknya. Mengapa ide pokoknya hutan? Perhatikan, kalimat yang kedua itu dia mulai dengan kata hutan ini. Nah, itu berarti dia masih berkaitan dengan kalimat utamanya kan? Hutan merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Itu kalimat yang pertama, sekaligus menjadi kalimat utama. Yang kalimat yang kedua, hutan juga merupakan ekosistem yang terbesar di alamnya. Di alam. Nah, terus kalimat yang ketiga dimulai dengan kata di dalamnya. Di dalamnya ini merujuk kepada apa? Di dalamnya ini merujuk kepada kata hutan tadi. Maka di sini ide pokoknya itu dia berbicara tentang hutan. Itu. Kata hutan inilah yang dikembangkan di dalam ide pokok ini. Nah, berarti
Kalimat penjelasnya mulai dari mana? Kalimat penjelasnya mulai dari kalimat yang kedua ini sampai dengan kalimat yang ketiga itu adalah kalimat penjelas. Oke, saya kira sampai untuk ide pokoknya seperti itu. Sekarang kita perhatikan lagi cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Tentu saja untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, terlebih dahulu itu membaca kalimat-kalimat dalam paragraf, terus menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan seterusnya. Tapi seperti yang tadi Ibu lakukan, bahwa menandai dulu kalimat utama, setelah itu memperhatikan kalimat-kalimat yang lain yang tadi dikatakan bahwa kalimat-kalimat lain selain kalimat utama, maka dia adalah kalimat penjelas. Apa isi dari kalimat penjelas? Isinya berupa informasi tambahan tentang kalimat utama. Terus yang berikut, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ya, itu sudah. Kita tandai. Jelas bagaimana menandai pokok pikiran utama. Pokok pikiran itu dia terdapat di dalam kalimat utama. Oke, baik. Dengan demikian penjelasan mengenai teks non-fiksi dan ide pokok sampai di sini. Semoga disimak dengan baik dan bisa menjawab soal-soal tentang teks non-fiksi dan ide pokok.